Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, setiap warga jemaat GKJW Pasamuan Situbondo dimanapun panjenengan berada, juga kepada para pemirsa, setiap pribadi yang saat ini menyaksikan atau menonton ibadah online GKJW Jemaat Situbondo, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara, kita pada saat ini tanggal 13 Mei 2020, hari Rabu, kita masuki ibadah keluarga. Mari saudara-saudaraku, kita persiapkan pribadi kita masing-masing untuk masuk dalam panggilan ibadah. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan saudara masuk di saat hening sejenak. Mari kita ungkapkan isi hati kita dengan pengakuan di dalam setiap hati dan pikiran serta jiwa kita yang demikian. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menata dan merawat kami semua. Terimalah salam anugerah. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan bacaan kita pada sore petang hari ini, terambil di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18. Monggo dipersiapkan dulu. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kepada Tuhan Sang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa memberikan nyawanya untuk jaminan kehidupan kekal dan abadi setiap umat yang percaya. Di dalam karya Roh Kudus-Mu, Tuhan menata dan memampukan menguatkan kami untuk menjalani seluruh rangkaian hidup kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, di sore petang ini izinkan kami mengucap syukur untuk segala rangkaian hidup kami, segala aktivitas pekerjaan yang telah kami lakukan hari lepas hari. Kami sadari dan kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai, menuntun dan mengarahkan hidup kami di dalam anugerah kasih, kemurahan
Sang Kristus Yesus. Izinkan Tuhan pada kesempatan ini kami akan membaca, mendengarkan sekaligus merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menolong, membantu setiap kami semua, mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada firman Tuhan, sehingga kami mengerti, kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami mohon ya Bapa, materaikanlah dan bukalah hati pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat tertanam dengan baik. Kami mohon kuasai ruangan kami yang saat ini kami pergunakan. Kiranya rahmat dan penyertaan Roh Kudus menolong kami semua. Kami juga mohon ampun bila di dalam setiap perilaku kami selama kami jalani hidup ini ada hal yang tidak berkenan, bahkan dosa dan kesalahan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan maupun kepada sesama kami mohon ampun. Mari ya Tuhan, inilah waktu-Mu untuk melawat setiap kami, maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku yang demikianlah kesaksian kasih Kristus dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sungguh yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, terlebih melakukan kehendak dan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara. Bagaimana kabar panjenengan? Baik? Ya. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah live streaming bagi setiap saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ibadah kami. Kami berharap panjenengan semua yang ada dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa segala sesuatu yang kita hadapi ada campur tangan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan dan ada harapan yang Tuhan berikan untuk hidup kita lebih bahagia. Kita berbicara soal kebahagiaan, tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara. Kebahagiaan yang kita lakukan atau kebahagiaan yang kita peroleh tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk datang dan ujuk-ujuk bisa bahasa ujuk-ujuk langsung tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Tidak langsung. Tentu kebahagiaan itu ada proses dan ada perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita waktu dan hari lepas hari. Perjuangan itu tidak lain adalah hidup kita senantiasa setia dan taat kepada kehendak dan firman Tuhan. Salomo menjelaskan di dalam Amsalnya yang dalam bacaan rangkaian ini kita memahami bahwa
struktur rangkaian dari kitab Amsal adalah kitab yang disampaikan oleh Salomo terkait soal kebahagiaan hidup. Bahkan Salomo sendiri menulis di dalam Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 bahwa dijelaskan di sana kunci mengerti hidup berhikmat oleh Salomo ialah orang yang pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, ini adalah kerangka yang hendak disampaikan oleh Salomo melalui kitab Amsal kepada seluruh umat, bahkan sampai kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Salomo menyampaikan hal ini kepada kita semua? Bahkan dalam bacaan kita, Amsal 3 ayat 13 sampai 18 dinyatakan oleh Salomo bahwa orang yang berhikmat senantiasa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupannya, dan kebahagiaan itu melebihi dari kebahagiaan yang dunia tawarkan. Ya, kebahagiaan orang berhikmat meliputi panjang umur, kekayaan, dan kehormatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kenapa Salomo menjelaskan bahwa orang berhikmat dan pandai itu hidupnya bahagia? Ada 3 hal yang hendak dijelaskan oleh Salomo kepada kita semua. Yang pertama, orang yang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya bahwa setiap kehidupan umat, kehidupan pribadi, panjenengan dan saya, di dalam menghadapi seluruh rangkaian tantangan kehidupan, kita tahu bahwa kita ada di dunia ini, dan panjenengan kalau merenungkan, menghayati, serasanya kita tidak henti-hentinya menghadapi tantangan dan ujian hidup. Seperti khotbah minggu saya katakan bahwa perjalanan rangkaian hidup kita pasti melewati titik poin, melewati perempatan, melewati pertigaan, melewati kemacetan, melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang sulit. Dan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, Salomo mengajak kepada kita supaya kehidupan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun tantangan, apapun penderitaan, apapun ujian hidup ini, mari kita sandarkan, kita serahkan, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti kekuatan dan batas kemampuan setiap pribadi lepas pribadi. Panjenengan dan saya juga Tuhan mengerti. Sehingga hidup kita, mari kita letakkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Ketika kita hanya percaya setengah-setengah, kita percaya hanya casing, hanya bungkusnya saja, tetapi tidak sampai ke dalam hati kita, maka kesia-siaan yang kita dapat, justru kekecewaan, justru kesakitan, justru hal yang tidak menyenangkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sehingga Salomo ingin menjelaskan dan ingin senantiasa mematenkan dalam hidup orang beriman. Monggo, mari kita senantiasa mempercayai Tuhan kita dan menyerahkan hidup kita seutuhnya. Totalitas hidup kita, sepenuh hati kita serahkan dan percaya kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan menjadi bahagia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kehidup menjadi kita berbahagia dalam hidup kita. Senantiasa hidup kita harus mampu memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara memuliakan nama Tuhan? Mari kita hidup baik. Kita hidup menurut kehendak, menurut ajaran yang Tuhan berikan kepada kita semua.
Banyak Tuhan mengajarkan tentang hal-hal kehidupan hidup beriman. Contohnya kasih, menyayangi, membantu, menolong, menemani, mendampingi, bahkan lain banyak hal. Panjenengan bisa membacanya di dalam seluruh rangkaian firman Tuhan dalam Alkitab panjenengan masing-masing. Banyak hal. Tuhan mengajak supaya hidup kita lebih baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kebahagiaan itu ketika kita mampu melakukan dan menghidupi kebaikan-kebaikan yang Tuhan contohkan, teladankan kepada kehidupan kita masing-masing. Dengan kita melakukan kehendaknya, menjauhi kejahatan-kejahatan yang ada. Sehingga hidup kita akan menjadi bahagia dalam hidup ini. Itu hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal yang ketiga adalah kebahagiaan dalam mencapai tujuan hidup yang kekal dan bukan semu. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tidak lain adalah kebahagiaan dalam kehidupan kita bukan kebahagiaan yang di luar saja, yang tampak, tetapi kebahagiaan yang seluruhnya universal, yaitu baik yang di luar, yang tampak, maupun yang di dalam diri kita. Contohnya, mungkin kita terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada yang menyakiti kita. Tetapi coba panjenengan dan saya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara koreksi, mari koreksi hati kita, mari kita pitati hati kita, mari kita buka satu persatu hati kita. Secara pribadi lepas pribadi, panjenengan renungkan. Adakah panjenengan membenci saudara panjenengan? Adakah dari panjenengan yang kecewa dengan keberadaan rumah tangga panjenengan? Adakah dari panjenengan yang mengalami kesakitan? Mungkin dengan anggota keluarga, mungkin dengan tetangga kanan kiri depan belakang, atau mungkin dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kalau kita ketemu tampak oke, baik-baik saja, tetapi kalau kita koreksi secara mendalam, adakah benih-benih kebencian itu muncul? Kelihatan casing, kelihatan dari luar kita baik-baik saja, ternyata di dalam hati kita menyimpan dendam, menyimpan iri hati, menyimpan sakit hati, menyimpan kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya kepada saudara-saudara kita, bahkan antar anggota keluarga sekalipun. Maka Salomo mengajak kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pakai topeng. Saya lupa lagunya itu. Buka dulu topengmu, kan kulihat wajahmu. Saya tidak tahu lagunya dari siapa, tetapi liriknya ingin menyarikan, jangan menutup diri kita dengan topeng kebahagiaan seolah-olah kita bahagia, tetapi dalamnya kita tidak menunjukkan ekspresi. Yang dikatakan kebahagiaan orang yang berhikmat, orang yang berbahagia adalah kebahagiaan luar dan dalam. Jadi seluruh kehidupan kita bahagia. Baik di luar tampak bahagia, bahkan hati kita itu juga bahagia. Udah gak usah dipikirkan orang mungkin menyakiti kita, yuk kita maafkan. Dengan tulus, dengan ikhlas. Pak, saya berkali-kali Pak dihianati. Wah, mungkin yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek yang saat ini merasa sedih karena ditinggal oleh pasangannya, oleh kekasihnya. Wah, saya berkali-kali dihianati dan lain sebagainya. Loh, kalau kalian panjenengan tidak bisa memaafkan orang itu atau memaafkan saudaramu, panjenengan tidak akan bisa bahagia. Meskipun panjenengan mencoba untuk bahagia pun sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat sikap, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan berjalan dari hati sampai pada luar. Sehingga kalau panjenengan ingin bahagia, makanya saya mengatakan
bahagia lahir dan batin. Kenapa? Karena kalau kita sudah bahagia lahir dan batin kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ketiga hal ini, kehidupan kita akan senantiasa penuh rahmat dan penuh kesukacitaan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sayangnya banyak pribadi, banyak orang yang pada akhir-akhir ini ambisi mengejar kehidupan duniawi. Banyak orang, banyak pribadi yang saat ini dia mengukur keberhasilan, kesuksesan seseorang dengan apa yang dikenakan, dengan apa yang ditampilkan. Mungkin kalau orang dinyatakan sukses, dinyatakan bahagia adalah rumah yang bertingkat 10 atau bertingkat-tingkat seperti hotel atau seperti apartemen begitu, memiliki apartemen atau bisa membeli pulau untuk menjadi rumah bagi mereka, atau memiliki mobil sport yang paling mahal sedunia, atau memiliki alat komunikasi, HP, handphone, dan lain sebagainya, atau menggunakan baju yang sutra, atau mengenakan bahan-bahan emas berlian yang berlimpah sampai ujung rambut, di gigi pun sampai di mana-mana dipasangi emas begitu ya. Biasanya itu yang digambarkan orang yang bahagia. Belum tentu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kebahagiaan itu adalah totalitas. Monggo, hari ini dunia mengejar, banyak orang mengejar ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan yang semu. Dengan jalan menambah kekayaan, menambah jabatan, dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara dan berbagai macam hal. Hidup kita, jangan kita sia-siakan dengan itu. Jangan kita terbujuk oleh kehidupan dunia yang itu tidak bisa kita bawa dalam kehidupan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Jangan terjebak. Jangan kita keliru menempatkan hidup kita. Loh Pak, apakah kita tidak boleh bekerja? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Saya bukan berkata tidak boleh, tetapi jangan terjebak. Artinya panjenengan boleh, harus bisa menjadi pemimpin, dan panjenengan harus bisa menjadi orang kaya, dan panjenengan harus mampu menjadi orang yang punya harta. Kenapa? Dengan panjenengan jadi pemimpin dan menjadi kaya, panjenengan bisa menolong dan membantu saudara kita, tetapi bukan terjebak dalam frame itu. Itu hanya mung titipan. Jabatan, kekayaan, harta benda yang kita miliki itu hanya titipan. Dan seluruh rangkaian itu adalah yang menjadi kebahagiaan adalah, dan menjadi tujuan hidup kita adalah hidup yang mendekat dan melekat kepada Tuhan dan berakar kepadanya. Sehingga Salomo mengatakan, ayo berhikmat, ayo pandai, ayo cerdas. Kita harus kaya, kita boleh menjadi pemimpin, tetapi jangan terjebak dalam hal seperti itu, dalam hal dunia. Mari kita harus senantiasa meletakkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena meletakkan hidup kepada Tuhan adalah kunci kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan keliru lagi loh ya. Jangan keliru, sekali lagi saya katakan, jangan keliru terjebak di dalam tujuan hidup yang salah. Jangan keliru lagi. Ayo kita semua hari ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, sehingga kita senantiasa boleh menjadi berkat, dan berkat itu menjadi pelayanan bagi kita semua. Satu hal, kalimat mungkin agak panjang yang menjadi penutup dalam renungan saya, monggo panjenengan
senantiasa gumulkan dan resapi dalam hidup panjenengan yang demikian. Kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan bagi siapa saja yang mencari kemuliaan Allah. Kebahagiaan tidak dibangun di atas pertengkaran dan kekerasan hati. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu hanya dapat diusahakan jika setiap kita selalu setia, taat, dan melakukan kehendak serta firman Tuhan. Selamat berproses, selamat menata hidup dan merawat kehidupan saudara-saudaraku dimanapun berada. Cintailah Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan panjenengan dan saya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara warga Jemaat GKJW Situbondo. Panjenengan bisa senantiasa menyerahkan persembahannya melalui mekanisme menyerahkan ke Bapak, Ibu Majelis Jemaat di Dasawisma panjenengan masing-masing atau yang terdekat dengan kediaman panjenengan. Juga bisa diserahkan ke bendahara jemaat langsung, ke Bapak Triad dan Ibu Nani, dan juga bisa diserahkan kepada saya di Kapanditan di gedung gereja. Bila Bapak, Ibu, Saudara mungkin ada yang tergerak hati untuk memberikan donasi persembahan para pemirsa, monggo panjenengan bisa secara langsung menyerahkan atau mentransfer donatur panjenengan ke rekening yang nanti bisa disaksikan di bawah layar. Panjenengan bisa masukkan di sana. Semuanya kami ucapkan banyak terima kasih, seluruh persembahan panjenengan semua dan donasi yang panjenengan berikan kepada Jemaat Situbondo, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami Jemaat Situbondo, dan berkat ini tidak boleh menjadi sarana untuk pelayanan di jemaat. Terima kasih untuk semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Dari
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang senantiasa kami muliakan di dalam pribadi Sang Kristus Yesus, yaitu Sang Firman yang hidup, yang senantiasa memberikan jaminan kehidupan, keselamatan kekal dan abadi kepada setiap umat yang percaya. Roh Kudus adalah teman yang senantiasa Tuhan janjikan kepada setiap umat yang percaya dan menantikan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus senantiasa menuntun, memberkati dan membina setiap kehidupan kami untuk semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mengenal, dan semakin hari semakin menyerahkan dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bila saat ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami membangun persekutuan kami di rumah kami masing-masing, maupun dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan bahwa rangkaian penyertaan dan tuntunan Tuhan boleh memberkati hidup kami semua. Apa yang telah Engkau firmankan, apa yang telah Tuhan sabdakan kepada kami renungkan bersama-sama bahwa kehidupan kami untuk menjadi bahagia adalah kami senantiasa memiliki rasa takut dan hormat kepada kehendak dan firman Tuhan. Ajarkan kami seperti Salomo ya Tuhan, senantiasa meletakkan hidupnya dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, bukan semata-mata dari bentuk luar saja, tetapi juga dalam hidup kami dan hati kami. Materaikanlah firman-Mu ini, senantiasa firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan boleh menjadi pemandu langkah kami di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan kami, menguatkan kami, menghidupi kehendak-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam yang mempengaruhi, yang boleh punya pengaruh di dalam kehidupan dunia saat ini. Bapa ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami serahkan kepada Tuhan. Berapapun yang kami kumpulkan, berapapun yang kami serahkan kepada Tuhan, kiranya ini menjadi wujud syukur, hormat dan sukacita kami kepada Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan ini, kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi kesukaan, menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan ini pun dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan di jemaat-Mu dan terkhususnya di Gereja Kristen Jaya Wetan. Kami Tuhan menyerahkan seluruh majelis jemaat-Mu yang menata dan mengelola persembahan ini. Kiranya roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi saudara-saudara kami ini. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya di dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau tahu keberadaan bangsa dan negeri kami saat ini. Keberadaan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan dan penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan semuanya, baik itu para pemimpin negeri kami, bahkan juga para masyarakat, rakyat yang bersama-sama bahu-membahu bergotong royong membangun dan memajukan negeri dan bangsa kami.
Dan juga ya Tuhan, dalam menghadapi dampak penyebaran virus COVID-19, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan membersamai dan memberkati kami semua. Kami mohon ya Bapa, tangan-Mu bekerja dan semuanya ini segera berlalu dari bangsa negeri kami dan dari dunia ini, sehingga kami kembali hidup dengan nyaman, hidup dengan penuh kesukacitaaan, bertemu kembali dengan orang-orang, bersukacita bersama dengan seluruh sahabat dan kerabat kami. Terkhususnya bila saat ini Tuhan, saudara kami umat Islam sedang menjalankan rangkaian ibadah puasa. Tentu saja mereka mengalami hal yang sangat berat, hal yang sangat sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka harus melakukan banyak hal, pertemuan-pertemuan dibatasi dan lain sebagainya. Mari ya Tuhan, rahmat-Mu menuntun kami semua, sehingga Tuhan memberkati kami, baik kami maupun saudara kami umat Islam yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Bahkan di dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, kami mohon ya Tuhan, rahmat-Mu, penyertaan-Mu menjamah setiap kami, sehingga ini semua boleh menjadi kebahagiaan yang tersendiri bagi kami semua. Kami teringat untuk kehidupan setiap kami, setiap umat-Mu, setiap pribadi yang saat ini menyaksikan siaran ibadah online. Banyak pribadi yang mendambakan campur tangan Tuhan. Banyak pribadi yang saat ini mengharapkan Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Banyak harapan-harapan. Mari ya Tuhan, Kau dengarkan, Kau tengok, Kau selidiki setiap hati yang berseru kepadamu. Mari ya Tuhan, tangan-Mu berkarya kepada saudara-saudara kami, sehingga penataan dan perawatan, rengkuhan tangan Tuhan boleh menguatkan dan menopang kami semua, sehingga kami yang jatuh, sehingga kami yang pada saat ini mengalami kesedihan, sakit, dan berbagai macam hal yang kami hadapi, kami mampu dan kami dikuatkan melalui setiap pribadi saudara-saudara kami, ataupun melalui karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami berusaha dan mencoba belajar untuk setia dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Mari ya Tuhan, topang kami dan tolong setiap kami semua. Bapa Sang Surgawi, kami juga teringat akan kehidupan pelayanan, program-program kegiatan gereja yang pada saat ini hendak dihidupi. Mari ya Tuhan, mampukan gereja-Mu ini menjadi sarana untuk pertumbuhan iman melalui setiap pelayanan, setiap kegiatan yang hendak dilakukan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya rahmat dan hikmat-Mu semuanya menata dan merawat kehidupan dan pelayanan para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Situbondo. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami akan melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan memberkati, menolong kami semua. Ampuni kami bila di dalam kami melakukan ibadah ini ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon pengasihan-Mu dan pengampunan Tuhan. Malam nanti kami akan istirahat tidur, meletakkan tubuh kami, membaringkan tubuh kami ya Tuhan. Berkati kami, selimuti dengan cinta dan kasih-Mu. Dan kami berharap esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dan senantiasa kami menyerahkan hidup kami ke depan di dalam tangan dan kuasa Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Izinkan kami ya Bapa memohon berkat-Mu. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, hikmat, bijaksana, senantiasa menata, merawat, melingkupi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, demikian pelayanan ibadah keluarga pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita hari lepas hari. Tetap saya menghimbau panjenengan untuk semangat, sehat, dan menyerahkan hidup panjenengan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah jalan kehidupan bagi kita, sumber kebahagiaan bagi kita, dan sumber kekuatan bagi kita semua. Tetap di rumah, kalaupun panjenengan harus keluar rumah, ya panjenengan lakukan protokol yang baik, pakai masker, hand sanitizer, dan kalau bisa tetap ada di rumah supaya kita membantu untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19. Selamat berjuang, selamat menata hidup, dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Gusti tansah berkahi kita sami. Nuwun.